Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rizal Bawazir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, baik, alhamdulillah. Ini PKS ya, antum? Anak PKS. Kader? Bukan, anak Dewan Pakar. Oh, Dewan Pakar. Iya, Dewan Pakar. Dewan Pakar itu ngapain ya kerjaannya? Dewan Pakar itu kita diangkat sama Presiden PKS itu tanggal 24 Januari 2022. 2022. Itu ada waktu itu masih 35 orang kalau nggak salah. Iya. Jadi pimpinannya ada Pak Irwan Praetno, itu mantan Gubernur Sumatera Barat. Iya. Jadi dari 35 orang itu tugasnya adalah memberikan saran kepada Presiden. PKS. Masing-masing bidang jadinya? Masing-masing bidang. Ada Equin, ada komunikasi. Ana kebenaran di Equin. Emang backgroundnya apa? Background Ana sebenarnya lebih ke keuangan. Banyak uang dong? Banyak uang? Ya, alhamdulillah. Doanya. Iya. Keuangan kan banyak tuh. Iya. Ada bagian-bagiannya lagi kan? Iya. Ini apa spesialisasinya? Jadi awalnya itu Ana masuk ke Fakultas FISIP. Iya. Nah, FISIP masuk ke jurusan perpajakan. Pajak, oke. Fiskal. Iya. Nah, bikin bisnis lari ke fiskal itu. Sama properti, sama ini macam-macam. Jadi di dalam bisnis kita untuk keuangan itu bukan cuma fiskalnya, tapi juga ada restructuring perusahaan. Jadi kita atur nih, perusahaan nih bagusnya, anak usahanya harusnya kayak apa gitu. Jadi semua cukup. Tapi kita bukan akuntan publik, bukan akuntan publik. Bedanya sama akuntan publik? Akuntan publik tuh ada izin sendiri tuh, Bang. Oke. Jadi ada izin sendiri. Dia dari izin itu dia bisa bikin pembukuannya, laporan keuangannya itu fair apa enggak, kayak gitu. Itu dia izin khusus lah, kita nggak punya. Nah terus bersentuhan sama politik karena Ana suka sama PKS, memang dari udah masuk PKS itu dari sekitar 5 tahun sebelumnya. Jadi dari awal, tapi bukan dari kader dari awal gitu, enggak. Jadi kita masuk dari profesional. Dari profesional, alhamdulillah dipercaya jadi salah satu anggota Dewan Pakar. Itu pelantikannya di Januari tahun 2022. Waktu pertama kali masuk ke sebelum 2022 udah PKS. Udah PKS. Nah, itu PKS. apa di ininya? Posisinya atau ininya di profesional aja. Jadi PKS itu sama model dengan partai lain, ada yang dari profesional, ada yang dari kader. Gitu. Untuk jadi caleg nggak harus yang dari kader? Enggak. Siapa aja bisa dari profesional, nggak masalah. Sekarang dari Dewan Pakar itulah diusulkan waktu itu oleh Sekjen sama Presiden juga, siapa yang mau jadi caleg DPR atau DPRD silakan. Jadi nggak dipermudah lah bahasanya gitu, karena sebagai anggota Dewan Pakar itu dipermudah untuk menjadi caleg gitu. dari partai. Itu sekarang sistem ininya pakai nomor urut gak sih? Oke, kan sudah diputusin tuh sama kemarin mahkamah itu terbuka. Nah, alhamdulillah Ana dapat nomor satu. Untuk dapil 10. Dapil 10 tuh? Dapil 10 itu Kota Pekalongan. Oh, Jawa Tengah itu? Jawa Tengah. Dapil 10 Kota Pekalongan, Kabupaten, lalu Pemalang, lalu Batang. Jadi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Batang. 4. Satu kota, 3 kabupaten. Iya. Ininya udah ada. Kemarin PKS ada dari situ? Belum ada. Jadi kita harus benar-benar berjuang, ini amanah untuk dapat gimana caranya dapat kursi, lalu kita bikin satu sistem untuk berubah, karena bahasanya kita agak miris juga di sana, kurang
pembangunannya kurang sedikit maju lah. Ya. Kalau yang udah dilihat apa penyebabnya? Kesalahan administrasi atau memang SDA-nya kurang atau SDM-nya kurang di sana? Jadi gini, bahasanya ada beberapa anak punya rencana gitu ya. Jadi schedule-nya itu kita udah siapin. Kalau kita dipercaya, gitu ya. Kalau kita percaya. Pertama kan untuk tenaga kerjanya agak kurang bagus lah sistemnya. Jadi sistem yang untuk tenaga kerja itu yang kita pikirin harusnya bukan lembaga pelatihan kerja, tapi SDC. SDC itu Skill Development Center. Jadi kita udah pikirin, misalnya begini, di satu kecamatan itu ada 10 SDC. SDC itu nanti melatih, tapi juga menyalurkan. Nah, gimana? Wah, susah untuk nyalurin pekerjaan gitu kan ya. Kalau yang sekarang BLK itu nggak nyalurin? Nggak nyalurin. Jadi kadang-kadang kurang penyalurannya. Jadi harus ada yang nangkep toh. Gitu. Harus ada yang nangkep. Kalau enggak dia selesai di situ udah nganggur lagi gitu. Jadi harus ada yang nangkep. Nangkep ini kan berarti ada pengusaha yang harus masuk di sana. Ya kita dari background pengusaha juga ya mungkin lebih sedikit ada kemudahan mungkin ya nanti. Nah, caranya gimana pengusaha itu kan mau invest di sana ada beberapa syarat biasanya. Dia mau ada tenaga kerjanya yang bagus, satu, tapi murah juga. Yang ketiga pajaknya diturunin dikit. Nah, ini poinnya. Banyak sih kalau bisa. Kalau bisa. Gitu. Pajak. Istilahnya. Tapi ini kan bahasa kompromis nanti sama pengusaha supaya bisa invest di 4 kota itu. Gitu. Jadi, nah sekarang SDC-nya itu dari setiap kecamatan itu misalnya kita bikin 10 SDC. Biaya ini mahal. Mungkin nggak bisa dari PAD sana. Jadi kita harus usulkan ke pusat. Ke pusat untuk bikin SDC-nya ini. Ya. Di SDC ini pelatihan, misalnya ada orang yang rata-rata setelah lulus SMA ya. Ada misalnya dia pinternya di teknik, SDC-nya ada yang untuk bagian teknik, ada bagian yang ekonomi, ada yang bagian. Tapi dalam SDC itu bukan cuma ilmu yang dimasukin, tapi juga ada sekitar 20% itu agama. 10% itu pendidikan militer. Karena bukan militer berlari gitu enggak. Kenapa 20% ada agama? Supaya apa? Nanti mungkin Bang Abdul suka ngeliat tuh di SMP, SMA kadang-kadang ada acara malam-malam sama guru sampai nangis itu murid-murid. Tadabbur alam, renungan suci. Kayak gitu ya. Jadi memahami supaya dia patuh sama orang tua. Betul nggak? Sampai nangis. Anda juga bingung tuh waktu bisa itu. Nangis ya? Bisa nangis sampai nangis tuh anak-anak kecil kita itu anak SMP ya. Sampai dikasih begitu bisa sampai nangis, sedih, dia merasa bahwa dia harus patuh sama orang tua. Apa artinya di SDC ini? Artinya bahwa kalau kamu sudah kerja, jangan lupa sama orang tua. Susah itu nyari kerja, betul nggak? Kalau sudah masuk di perusahaan sebagai karyawan, itu kerja yang benar. Jangan dikit-dikit demo, seperti itu. Jadi istilahnya pahamin bahwa orang tua tuh capek dari kecil merawat sampai SMA, terus sampai kerja, terus abis itu kerjaannya nggak benar. Itu yang harus dipahamin. Supaya apa? Nanti pas dia masuk, ini ada pengusaha-pengusaha yang nampung, kita janji sama pengusaha itu, ini jamin karyawan saya ini bagus, mentalnya bagus, gitu. Pas masuk, jadi nggak nyeleneh gitu loh. Jadi nggak dikit-dikit minta naik gaji, naik gaji, terus demo, kayak gitu. Memang nggak apa-apa itu untuk asosiasi buruh itu no problem. Cuma secara nggak langsung mentalnya itu harus kuat. Dia punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang harus ditanemin sehingga pengusaha nanti jadinya suka sama karyawan yang kita tawarin dari sini, nggak yang main-main begitu. Nah itu
Kalau misalnya satu kecamatan 10, ini berapa kecamatan nih? Kosnya besar. Iya. Nggak gampang. Nah, minta ke pusat bisa gitu, ntar yang daerah lain ngiri. Kan bahasanya tergantung kita mempresentasikan. Ya. Iya betul. Ya, ada kekurangan atau tindakan yang betul-betul harus cepat dilakukan. Iya. Ide-ide kayak begini kan kalau dari legislatif ya, itu harus disampaikan ke pemerintah ya. Nanti yang eksekusi kan adalah pemerintah. Iya. Maksudnya sebesar apa nanti suara PKS bisa kalau bisa terpilih? Kan ada komisi-komisi. Ya. Ada komisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai kita anasim insya Allah kalau dipercaya masuk ke 11. 11. Iya. Kalau misalnya ada kepercayaan. Ya. Maksudnya gini. Kan masing-masing caleg punya visi dan misi yang kayak gini lah, kayak antum punya nih. Nanti kan di komisi 11 misalnya, kan terdiri dari macam-macam partai kan, yang masing-masing juga punya visi misi sendiri-sendiri, kepentingan sendiri-sendiri. Nah, maksudnya sejauh mana optimismenya bahwa nanti kalau kepilih, nanti masuk ke komisi 11, ini nih yang program bagus ini bisa didengar gitu. Kita harus memberikan satu presentasi, Bang. Kalau misalnya seperti kita di perusahaan juga lah, kita mau ngomong sama klien, ya kan? Gimana cara supaya klien tertarik? Itu kan harus ada presentasi. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti pada saat presentasinya itu, tapi kita harus usaha, jangan nyerah. Itu maksud saya. Jadi, artinya paling nggak udah punya modal untuk dipresentasiin ya. Betul. Nanti jadi kerjanya juga nggak bengang-bengong doang di komisi 11-nya gitu. Itu salah satu poin yang paling utama. Yang kedua mengenai ROP, di sana kan ada masalah ROP. Banjir ROP ya. Nah, banjir ROP itu kadang-kadang mirisnya ya, Bang. Itu kadang-kadang ada kepasrahan dari penduduk itu. Ya penduduk atau dari pemerintah. Iya. Bukan, maksudnya secara umum ya, umum lah. Kita nggak bisa bilang pemerintah atau penduduk, tapi secara umum itu ini makin besar ROP-nya ya. Jadi kita harus cegah itu. Jadi gimana caranya? Nggak ada sesuatu yang hal nggak bisa. Memang ROP itu kan alam, tapi beberapa negara juga bisa penyelesaian masalah budgetnya mungkin yang harus dipertimbangin. Kalau misalnya dari PAD mungkin nggak kuat, ya kita harus pikirin. Iya betul. Nah, Pekalongan, Batang ini daerah yang udah familiar dengan daerah-daerah itu, antum sekarang ini atau? Sekarang alhamdulillah sudah. Dari antum udah sering kesana dari Agustus tahun lalu. Oh, udah Agustus tahun lalu. Udah masuk. Berarti memang udah dipersiapkan ini caleg segala macam itu tahun lalu udah dipersiapkan. Iya. Dan tempat-tempatnya pun udah dipersiapkan, udah dipilih. Iya. Atau udah ditentukan? Enggak, kalau kita nyari. Jadi saya pilih daerah sana, dapil. Oh, berarti pilihan dari calegnya sendiri. Betul. Bukan disuruh ke sini-sini enggak. Itu kenapa pilih sana? Pertama gini, di sana belum pernah ada. Si PKS-nya. Iya, PKS belum pernah ada. Lalu memang agak berat di sana ya, mungkin banyak tokoh-tokoh juga yang caleg gitu ya. Saya enggak pikir bahwa itu gampang, enggak. Sana tokoh-tokohnya cukup bagus untuk yang caleg itu. Yang kedua, daerahnya pertama kan kalau untuk Jawa Barat semua kita sudah ada caleg-calegnya sudah ada. Artinya di Jawa Tengah ini potensi ada beberapa yang masih kosong lah, masih kosong. Saya pilih sana karena juga transportasi nggak terlalu jauh, gampang sekarang lewat tol. Istilahnya untuk movementnya itu gampang. Bisa mobile lah ya. Gampang. Lalu kita pelajari di sana, ya memang harus banyak yang diperhatiin lah. Dari ROP, dari pendidikan, dari tenaga kerja, dari irigasi, pertanian. Semuanya harus dipikirin gitu. Nah kan background antum nih keuangan ya, walaupun pengusaha juga tuh. Terus gimana caranya untuk mengerti masalah lingkungan atau masalah pendidikan itu gimana sih caranya? Gini,
seperti Ana lah, saya itu juga sebenarnya lebih suka arsitek, gitu ya kan, lebih suka arsitek dari sekolah, dari SMP, SMA itu lebih suka gambar arsitek, ke teknik gitu. Tapi kok sekarang ke sosial. Jadi setiap sesuatu tuh bisa dipelajari, gitu, bisa dipelajari asal kita ada niat yang baik, ya bisa dipelajari, Bang. Gitu, nggak harus ini harus yang punya orang lingkungan, belum tentu. Jadi kalau misalnya ada waktu itu menteri bilang yang pegang menteri kehutanan tuh jangan orang ahli kehutanan, karena ntar malah jangan yang ahli kehutanan gitu. Kayak seperti itulah. Gitu ya. Jadi karena beberapa sistem itu tidak harus di bidangnya masing-masing. Setiap orang itu punya jalan sendiri-sendiri gitu. Belum tentu kita itu nggak bisa mengatur lingkungan, kita nggak bisa ngatur mengenai pertanian, perkebunan, belum tentu. Semua bisa dipelajari. Yang penting skill manajerialnya. Betul. Betul. Nah, di background pengusaha sekarang apa aja usaha yang aktif? Nah, sekarang saya itu ada keuangan, ada tour travel untuk umroh. Insya Allah haji nanti tahun depan dapat izin. Itu susah ya? Dapat izin haji itu susah ya? Ya, karena kan ada tahapan. Semua tour travel nggak langsung bisa punya izin umroh. Izin umroh juga waktu itu 2 tahun. Awalnya tiketing dulu. Jadi tiketing sudah dipercaya sama Kementerian Agama, baru bisa umroh gitu. Nanti terus ada haji lagi, ada analisa. Jadi datang dari Kemenak melihat nih bisa gak jadi pegang izin umroh haji gitu. Terus ada juga security. Security itu apa? Nyediain? Security ada untuk satpam, ada bodyguard. Kalau Bang ada perlu bodyguard dulu tuh, ya kan? Itu gede tuh ada tuh. Loyo. Gede tapi loyo ya. Gede tapi loyo. Iya. Itu kirim ke mana tuh? Kalau yang security ini untuk personal atau untuk perusahaan? Ada. Jadi ada yang perusahaan, ada yang personal, ada yang di mall. Kalau keamanan itu ada yang event-event kan, event-event itu kita bisa bantu lah gitu. Ada yang personal bisa, nggak masalah. Ada yang ini handle personal. Waktu itu kita bikin sebelum COVID. Sebelum COVID event banyak. Ini pas COVID susah. Yang masuk sekarang cuma di security mall atau pasar-pasar gitu ya. Sekarang mulai ada event-event lagi. Kalau yang ke personal belum nih. Belum. Tapi boleh kalau mau. Boleh lah. Bodyguard. Lo olahraga tinggal. Biar aman. Security terus bisnis apa lagi? Ada lagi IO. IO untuk acara-acara. Jadi kita mau ini tour travel, IO sama security sebenarnya bisa kolaborasi. Betul. Yang satu lagi IT. IT ngapain? IT kita main di interactive whiteboard. Jadi kalau buat sekolah-sekolah itu ada whiteboard yang anak-anak suka itu kan nggak pakai pen, tapi dia pakai tangan, pakai apa gitu. Itu interactive whiteboard. Kita mainnya di hardware, nggak main di software. Iya betul. Itu bikin hardware atau distribusi? Kita import. Sempet main di properti juga, cuman kayaknya kurang bidang. Tapi pernah coba, tapi gagal. Hidup tuh biasa lah, gagal nggak apa-apa, jangan dipikirin. Pernah gagal, ya ntar ada lagi, pernah gagal ada lagi, gagal lagi. Lama-lama akhirnya biasa, udah gagal. Biasa aja, iya. Udah nggak sedih lagi. Jangan dipikirin kalau kita mau usaha gagal, stres, jangan. Iya. Jadi background pengusahanya udah 30 tahunan berarti, 20 tahun. Bukan. Ana sebelumnya di kerja juga di kantor. Pernah jadi karyawan pernah? Iya, dari awal pas abis kuliah kerja di PricewaterhouseCoopers. Wow itu keren banget tuh, multinational company ya. Terus pindah ke Ernst & Young. Oh sama tuh jenisnya. Balik lagi ke PricewaterhouseCoopers. Abis itu baru mulailah sama temen join bikin partneran usaha dari tahun 2003 itu.
2013 baru mulai sendiri, ada bidang yang lain gitu. Nah, mulai 2013 lah bikin sekarang sendiri. Berarti lulusan pajak UI itu memang banyak yang pengenin langsung kerja begitu lulus pajak UI? Iya, hampir 90% ya, 95% rata-rata, karena perusahaan itu penting sih ya. Iya. Untuk akuntansi sama pajak itu sangat penting tuh perusahaan-perusahaan. Jadi dibutuhin. Lulusan pajak UI 95% langsung dapat kerja. 5%-nya dia milih kerja sendiri. Ya, kadang-kadang begitu. Banyak yang ada sendiri-sendiri. Rata-rata sekarang dengarnya sih lulusan vokasi itu langsung bisa kerja. Iya. Nah itu cakep. Apa ya, maksudnya bisa diimitasi gak sih program-program yang seperti itu dengan skala mini gitu, pindahin ke daerah-daerah. Kenapa itu banyak orang yang pengen ngambil si anak-anak vokasi UI ini gitu? Karena mungkin kita waktu kuliah itu kan langsung ke praktek, ya. Langsung ke praktek pada saat tingkat 2, tingkat 3. Semester 2, semester 3 itu udah langsung ke praktek, Bang. Jadi perusahaan-perusahaan itu lebih seneng gitu ya kalau udah langsung ke praktek gitu. Jadi tidak hanya mengerti teori lulusan vokasi itu, lulusan pajak lah gitu. Pajak ini kan bahasanya seperti iuran yang dipaksakan. Jadi pengusaha itu kan harus manage kira-kira harus seperti apa gitu ya. Itu secara khusus pajak. Kalau yang lain-lain keuangan itu umumnya, umum, akuntansinya itu umum. Jadi pajak kan kalau misalnya perusahaan salah hitung pajak, uang hilang itu namanya. Jadi mana ada pemikiran kita ikhlas bayar pajak, tidak ada. Tapi kita harus bayar, gitu kan. Uang pembangunan itu ya kebanyakan ya dari pajak. Gitu. Ya, kalau cuman gimana caranya perusahaan manage. Gitu ya. Iya. Oke, ini balik ke PKS. Kenapa tertarik awal sama PKS? Apa? Kan banyak partai, banyak juga partai basis agama juga. Kalau memang pilihannya ada yang berbasis agama gitu. Kalau PKS itu kalau udah masuk, Pak Adil masuk nih ke PKS pasti suka. Karena masuk dulu. Jadi kalau udah masuk itu nanti akan kelihatan sistem kita itu sangat konsisten. Jadi kalau memang mau bela rakyat, jangan setengah-setengah gitu. Jadi partai yang kalau menurut saya itu konsisten. Kalau memang kita harus oposisi, ya kita oposisi. Gimana caranya belain rakyat gitu. Jangan kesini ketakutan gitu. Itu bukan mentalnya PKS. Walaupun kita bukan partai yang tetap aja kita oposisi ya. Kalau memang harus oposisi. Iya. Sekarang nih oposisi PKS sama Demokrat ya. Sama Demokrat oposisi. Waktu beberapa tahun yang lalu tuh sempat main di ngelawak di stand up di depan ulang tahun PKS di situ. Kan beberapa juga pernah ngerasain di beberapa partai gitu ya. PKS kayaknya lebih egaliter deh. Pergaulan antara kader-kadernya, ketuanya, bahasanya, ngomongnya lebih santai sih. Emang iya? Di dalam situ begitu? Iya, betul. Jadi kalau ada yang bilang misalnya PKS itu Wahabi, nggak ada, itu bohong. Saya juga singkatan Wahabi nggak ngerti apa ini gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak ada itu pengertian yang tegang gitu, nggak ada. Partai jidat hitam nggak ada itu. Saya nggak pakai itu. Dihapus kali itu. Partai jenggot mana? Saya nggak ada jenggotnya. Nggak dihapus, emang tiap hari begini. Gitu. Jadi nggak bukan seperti itu. Itu hanya label orang di luar aja. Iya. Kalau sudah masuk pasti suka. Iya. Suka. Pernah di partai lain? Belum pernah. Jadi pertama kali memang di PKS dan langsung tertarik. Iya. Dan langsung suka. Iya, suka. Dukungan keluarga juga semua dari orang tua, istri semua
sangat dukung. Iya. Ini kan caleg ini menghabiskan waktu, menghabiskan biaya juga. Iya. Modal tuh dari mana sih? Ada beberapa caleg yang udah ditanya, jawabannya masih. Kalau ya dari usaha. Ya. Dari usaha. Dari pribadi artinya? Dari pribadi ya. Dari pribadi. Jadi dari usaha kita kan ada, ya saya usahain dari pribadi sendiri aja. Jangan libatkan orang lain. Kenapa? Supaya nanti kalau kita mau bergerak atau membuat satu kebaikan itu jadi tidak tersandera lah. Tidak tersandera. Ya, tidak tersandera gitu. Betul. Tapi kan gede. Ya antum uangnya emang banyak ya. Maksudnya apalagi backgroundnya pengusaha. Iya. Backgroundnya pengusaha yang gua keluarin berapa, gua dapat berapa gitu kan. Ya. Ya. Nah, masuk ke politik emang bisa kayak begitu. Iya. Jadi gini bahasanya. Itu kan pikiran Bang Abdel nih. Iya, betul. Nggak semua orang begitu. Betul. Gitu. Jadi kalau buat makan aja, makan anak sedikit lah, nggak banyak lah paling ya. Jadi istilahnya pemikirannya itu nggak seharusnya nanti baliknya berapa, kan nggak. Ya. Harus dipikirin juga nih gimana sistemnya. Kalau kenapa Anda mau masuk ke dalam? Karena kalau kita mau melihat situasi yang paling ya simpel di jalanan lah, macet, gara-gara ada seng-seng tuh di pinggir jalan, kayak gitu. Itu kan kita kadang kesel atau apa gitu, tapi kita nggak bisa bicara, betul? Betul. Kalau nggak di dalam. Di dalam. Iya. Ini istilahnya mau melakukan suatu kebaikan itu harus terlibat. Merubah sesuatu kita harus ada di dalam sistem yang punya wewenang. Iya, betul. Untuk merubah itu. Iya. Itu yang suatu keharusan. Kalau cuma di luar aja kita paling dalam hati ya tidak setuju gitu. Itu yang ditekankan dari DPP juga. Kalau nanti sudah di dalam sistemnya itu jangan hanya melihat kepentingan pribadi gitu. Jadi gimana caranya untuk membaur terus bangun, gimana caranya? Itu yang dipikirin. Kalau buat makan aja nggak mahal lah, ya kan? Iya. Memang sebaik-baiknya manusia itu manusia yang paling banyak manfaat buat orang, dan ada di dalam DPR sebenarnya bisa banyak manfaat buat masyarakat bahkan negara ini gitu. Bahasanya begini, Bang Abdel. Saya sering kan kasih ceramah juga tuh di ceramah Jumat misalnya. Sering saya bawa di satu aja, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi setiap kita Bang Abdel punya tanggung jawab sama keluarga, betul gak? Sama yang kita pimpin anak, ya? Iya, betul. Sama yang kita pimpin. Nah, ini yang kita pegang, kita kasih tahu kepada semua, termasuk diri sendiri itu. Jangan nanti sudah jadi pimpinan atau apa yang bawahannya terlantarkan. Ya. Dalam lingkungan keluarga sendiri dulu, ya toh. Anak kebiasaan sih dari SMP sampai kuliah jadi ketua kelas terus gitu. Jadi kebiasaan seperti itu. Memang suka berorganisasi ya? Organisasi enggak, kurang. Jadi di dalam lingkungan sendiri aja, kelas, kuliah. Kalau organisasi anak kurang, cuma PKS saja. Cuma di PKS aja. Iya. Dan masuk kalau dihitung itu berarti udah 5 tahun di PKS-nya. Iya, PKS. Ya jadi udah cukup lama lah, nggak tiba-tiba jadi caleg aja gitu. Udah tahu jalannya partai seperti apa gitu. Motivasinya seperti apa. Iya. Lingkungannya seperti apa kita udah tahu. Iya. Kan DPR itu banyak yang mengkhawatirkan di situ karena kuasanya besar gitu kan, tanda tangannya itu banyak, bisa mengubah banyak nasib orang, bisa banyak nasib pengusaha, tanda tangannya itu, dan rentan dapat disogok gitu. Nah kalau antum gimana cara membentengi? Ya itu tergantung mental ya, mental masing-masing orang. Kita nggak bisa bicara secara keseluruhan, umum. Jadi mental kita dari
anggota DPR itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita ada, kan bahasanya begini, kalau Gus Baha itu membeli kebaikan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa duduk tapi buat kebaikan bersama ya. Itu yang Gus Baha tekanin di situ. Kalau pemikirannya secara umum ya mungkin, tapi kita ada kepentingan yang lain nih, kebaikannya seperti apa gitu. Jadi nggak semuanya diambil rata gitu. Belum tentu, Bang Abdel, belum tentu semuanya seperti itu. Pasti ada. Ini dari 500 anggota DPR itu nggak semuanya, nggak seperti itulah saya pikir ya. Jadi kita harus berpikir yang secara spesifik nih, ada orang-orang yang bagus untuk pembangunan gitu ya. Bisa kelihatan. Maksudnya memang tidak semua, tapi ada kadang kayak begitu. Maksudnya perlu diantisipasi supaya kayaknya kalau kita lihat kayaknya nih orang nggak pantas korupsi, udah kaya, udah ini segala macam, tapi tetap aja gitu. Maksudnya dari antum sendiri gimana membentengi itu gitu, membentengi supaya tidak jadi bagian yang seperti itu gitu. Kita kan sebenarnya dari pengawasan. Kalau DPR itu kan pengawasan pemerintah. Jadi mengawasi itu bukan berarti harus strict, enggak. Harus kerjasama, tapi jangan masuk ke dalam. Gitu, itu poinnya utamanya. Kalau masuk ke dalam ya nanti jadi terlibat ya. Ini kan sistem yang masing-masing harus dipikirin gitu. Jadi enggak harus masuk ke dalam pemerintahan itu, enggak. Pengawasan ini bisa dengan teguran yang sederhana ya toh, yang bijak, supaya nih kepentingan rakyatnya seperti apa gitu. Kalau untuk dari salary-nya atau saya pikir udah cukup lah. Dari kita kalau misalnya DPR, pengusaha kan belum tentu berhenti. Tetap bisa jalan ya. Bisnis bisa jalan ya. Bisnis tetap bisa jalan. Nah, sekarang ke Pekalongan tuh ada jadwal rutin, jadwal khusus? Sekarang rutinnya sebulan tuh 5 hari. 5 hari di sana atau 5 hari di sana. Nanti September mungkin lebih rutin. September itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu, tapi kantor jangan sampai ketinggalan dulu gitu. Kalau misalnya sebulan di sana, kantor di sini ada gue sih bisa kalau mau jadi direktur. boleh ya. Boleh. Kan nanti juga di Pekalongan, Batang, Pemalang, sama Kabupaten Pekalongan. Sama Kabupaten Pekalongan itu luas tuh. Luas ya? Luas banget. Kabupaten Pekalongan sampai ke selatan tuh luas sekali tuh. Nah sekarang yang ada dari dapil itu di DPR, partai apa aja yang antum tahu? Sekarang ada PDI 2, PKB 2, Golkar 1, Gerindra 1, P3 1, 7. Jadi 7 kursi jatahnya. 7 kursi. DPR 10 ya, betul. Jadi kalau dilihat dari ininya yang basis agama juga lumayan banyak ya. PKB sama P3 dapat 3 kursi. Dapat 3 kursi. Kemarin pernah di situ. Maksudnya PKS pernah di situ dan dapat berapa? Belum pernah dari tahun 2004. Belum pernah masukin sampai 2019. Oh, pernah. Ada calon-calonnya ada, tapi belum pernah berhasil. Itu sampai mana ininya? Belum pernah berhasil. Jadi kalah sama suaranya, kalah. Berapa suara sih yang harus didapat? Ini sih kita belum ini ya, tapi ada target lah. Targetnya berapa? Target kalau untuk satu partai itu 150.000, kita dapat 1 kursi, 1 partai. Jadi dari seluruh caleg. Dari seluruh caleg di ini. Nah, nanti yang milih partai atau berdasarkan urutan? Nomor urut. Atau berdasarkan siapa yang paling banyak? Paling banyak. Jadi misalnya paling banyak siapa nanti. Jadi misalnya anak dari nomor 1 sampai 7. Nah, dan siapa yang paling banyak? Tapi totalnya harus 135 sampai 150 kalau nggak salah. 135.000 sampai 150.000. Misalnya taruh 150.000 ya. Ini 7 orang yang ada di situ.
Dari PKS 7 orang. 7. Masing-masing dapat 20.000 suara, berarti 140. Ada satu yang dapat 30.000 suara. Ya. Tapi dia di urutan kelima, dia yang dapat. Dia dapat. Itulah terbuka itu gitu. Terbuka. Kalau tertutup, walaupun anak nomor 1 belum tentu kepilih. Karena takutnya yang nomor 2 sampai 7 males dia. Gitu. Sehingga untuk mendorong suaranya susah. Iya, iya, gitu. Iya. Nah, kalau ini kan jadi kita sama-sama bersaing. Iya, di internal juga ada apa ya, kompetisi lah ya, Bu. Ya. Pasti ada. Semua partai pasti ada. Ada kompetisi. Pasti ada. Nah, itu serba itu juga ya, agak-agak bingung juga ya. Di satu sisi harus menangin partai, di satu sisi juga harus menangin diri sendiri. Itu gimana ya caranya ya? Ya itulah dari resiko pileg terbuka. Gitu. Jadi pileg terbuka itu memang dari sendiri dia harus bisa menangkan. Nah ini setelah menang bawa partai. Bawa partai. Iya. Kadang juga ada kasus yang calegnya bisa menang, bisa dapat kursi, cuman partainya nggak dapat kursi, kayak PSI misalnya. Ada beberapa yang thresholdnya. Iya, thresholdnya dia nggak dapat. Tapi secara pribadi dia sebenarnya bisa untuk masuk ke. Iya. Itu sekarang masih berlaku kayak masih 4%. 4% thresholdnya. Jadi secara umum se-Indonesia kalau masuk ke 4% di atas, ada caleg DPR yang satu partai itu lebih dari berapa gitu ya, dia bisa masuk. Tapi kalau misalnya kurang dari 4%, semua nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya, rugi habis semua tuh. Iya. Gitu. Kalau kemarin PKS berapa persen? Kita di 8% kemarin. Oh, 2 kali lipat dari threshold ya. Sekarang ada target berapa persen nggak? Insya Allah pesan dari Presiden dan Ketua Majelis Syuro juga semua dari DPP kita targetin di 2 digit. 2 digit. Entah 15 sampai 20 ke atas kalau perlu bisa gitu. Itu untuk legislatif. Ini insya Allah. Angka yang sangat optimis ya, 2 kali lipat. Insya Allah. Emang 2 kali kerja kerasnya juga atau ada perbedaan sama yang tahun-tahun lalu? Trennya PKS bagus ya, gitu. Kalau menurut. Iya. Jadi trennya agak lumayan meningkat. Jadi makanya targetnya dinaikkan 2 kali lipat. Bisa ke 2 digit kalau. Iya, gitu. Iya. Ya untuk konsisten jadi oposisi sebenarnya bisa jadi jualannya juga ya. Iya. Betapa partai ini konsisten. Iya. Di luar kekuasaan pun tetap betul. Konsisten ada di situ. Iya. Pernah ada juga di koalisi juga kan sebenarnya. Di presiden siapa yang PKS ada menterinya? Sebelumnya di SBY. Berarti di posisi oposisi udah 10 tahun ini, 2 periode. 10 tahun, capek. Iya. Capek. Bukan berarti kita senang jadi oposisi, enggak. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tangguh-tangguh berarti ya? Tangguh. Berani ini kita berani melarat kita gitu. Enggak khawatir. Bahasanya gitu. Berani, nggak takut kita gitu. Kalau harus bela gitu. Itu yang kita bilang Pak Abdel masuk ke PKS kita konsisten gitu modelnya. Nggak bakal suka ya gitu enggak. Udah telat sih. Telat ya? Iya. Pernah sih masuk PKS waktu itu kan lewat sini aja, lewat belakang bisa nih. Partai lain ini mungkin tidak bukan wewenang untuk mewakili partai, tapi nanya ini aja, secara pribadi. Partai-partai lain itu kan banyak yang pakai artis. Di PKS ada, di Dapil 10 ini ada Narji. Oh, bareng sama Narji? Iya. Dapil 10 Narji ada. Narji bukan di Tangerang aja dia, kenapa harus ke Pekalongan? Dia Pekalongan dia, Dapil 10, bareng sama Anas. Dia satu dapil di Januari kalau nggak salah ya, kemarin Januari Februari dia masuk. Jadi siapa lagi artisnya? Setahu Anas sih, Anas tahu cuma Narji ya, tapi nggak tahu yang lainnya di daerah Jawa Barat, kurang tahu. Iya.
Efektif gak sih itu kalau menurut antum sendiri ya? Sebagai politisi aja gitu, bagus, bukan sebagai PKS. Jadi Bang Narji itu sosialisasi juga bagus tuh di kabupaten, istrinya juga kan ada di situ ya. Dia sosialisasinya bagus. Jadi untuk membawa nama PKS itu penting. Bukan berarti itu gimana, enggak, bagus dia. Jadi sosialisasinya supaya PKS itu bukan tadi partai yang dibilang radikal itu enggak benar itu. Jadi kita harus merubah image itu ya. Iya. Image lebih itu cair harus dirubah. Lebih cair jadinya. Dengan adanya Bang Narji jadi lebih cair di sana. Gitu. Itu penting juga. Itu kenapa sih penyebabnya ya? Kalau di dalamnya ternyata santai sebenarnya, terus kenapa di luar terkesan begitu? Apa sih yang penyebabnya? Biasa kalau pas mau pemilu aja keluar isu itu gitu. Jadi mau ada pemilu, ada pileg, ada pilkada, baru keluar lah isu itu. Tapi di dalamnya sebenarnya nggak ada. Ya. Partai-partai lain juga kan begitu kan, kalau mau ada pemilu pasti dia ada aja negatif campaign-nya negatif campaign-nya itu biasa. Jadi yang penting kita konsisten aja, nggak dipikirin. Di dalam kader-kader kita merasa itu nggak benar gitu. Itu negatif campaign biasa. Nggak ada usaha untuk counter itu? Ada, itu yang kita bilang misalnya tadi itu ya. Untuk Dapil 10 ya, Dapil lain nggak tahu. Misalnya Dapil 10 ada Bang Narji seperti itu ya, masuk memberikan presentasi gimana di sana gitu kan. Terus juga yang lain-lain kita misalnya untuk kadang-kadang orang bilang PKS itu partai eksklusif. Kita sampaikan kan kepada kader-kader di sana, jangan kita terlalu eksklusif. Kumpul sama jemaah-jemaah semua itu sebenarnya itu yang kita pengen lakukan. Jadi karena ada negatif image ini, jadi kita punya kader merasa agak sedikit ini, jangan takut, berbaur semua. Ada pengajian-pengajian, kan di sana kan basis NU ya. Itu cukup banyak, jadi berbaur gitu. Nah, tidak harus dengan bahasa eksklusif. Kalaupun ada yang eksklusif itu kan kita bicara oknum kecil ya, bukan secara umum PKS. Tapi secara organisasi dulu sempat ada dewan pakar beda agama masuk. Nah itu jadi kader PKS juga ada ya. Jadi udah sosialisasinya tuh sudah bagus. Kita nggak khawatir dengan isu-isu seperti yang tadi tuh, yang negatif. Nggak khawatir. Di luar agama yang Islam, kader apa? Ada. Calegnya juga ada dari PKS. Caleg kayaknya ada, tapi waktu itu ada kayak di medsos ya. Ada di medsos ya. Di daerah mana itu? Di Dewan Pakar ada yang non Muslim. Awalnya kita ada pencalonan, ada yang non Muslim. Ya nggak masalah sebenarnya itu ya. Nggak masalah, masuk. Jadi bukan partai Islam ini sebenarnya. Atau partai yang Islami. Yang beristilahnya orientasi untuk keislaman gitu ya. Tapi bukan menutup semua menjadi harus orang Islam yang jadi kader, itu enggak. Bukan. Tujuannya Islami, tapi siapapun boleh hadir di situ gitu. Boleh. Bahasanya kita kerukunan keagamaan masuk semua. Nggak, kita kalau misalnya mau ada presentasi memberikan wacana pembangunan kepada agama apapun, kita selalu ingin gitu terbuka itu. Jadi bukan berarti kita agak terlalu Islam aja, enggak, bohong itu. Tapi kenapa yang kedengaran kayak begitu ya? Yang kedengarannya kenapa kayak begitu? Gak counternya kurang terdengar gitu. Itu yang dibilang negatif campaign itu biasa. Nanti pas 5 tahunan. Tapi kalau sudah lewat, kita berbaur semua sama asosiasi apapun, beda religi istilahnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Oh, ini kan tinggal berapa tinggal berapa bulan lagi ya? 7 bulan ya, kira-kira? Ya. Kira-kira 7 bulan sampai 14 Februari ya? 14 Februari, betul. 14 Februari. Iya. Programnya apa aja nih? Kalau kunjungan ke sana ngapain sih? Kunjungan ke Dapil, ya, apa yang dilakukan? Ketemu tokoh, ya. Terus bikin jaringan, tim-tim pemenangan, kayak gitu. Sekarang ada program kita Jumat Barokah setiap Jumat, ya, setiap Jumat di setiap kota. Terus ada santunan-santunan kayak gitu deh. Dan tapi waktu 5 hari kayak kurang ya, kurang juga. Mungkin makanya September ini nanti yang agak lebih panjang di sana. Ya, lebih panjang. Iya. Daerahnya kan nggak deket, jauh-jauh itu. Batang apalagi sampai selatannya juga, Pemalang juga selatan. Kalau Pekalongan memang nggak terlalu, kota itu nggak terlalu gede ya, itu nggak terlalu besar. Yang 3 kabupaten ini lumayan gede banget ya, gede banget. Jadi harus dikunjungin satu-satu itu kan, nanti mungkin di September ke sana lah. Di Pekalongan ya, daerah itu basis NU-nya cukup kuat, sama tokoh-tokoh NU dekat juga. Alhamdulillah, tokoh-tokoh agama yang bisa saya datangi ya sekarang udah datengin. Habib Lutfi? Udah. Habib Lutfi sudah, ada Habib Bagir, ada Habib Idrus, ada ustadz-ustadz yang lain di sana sudah masuk. Sudah sholat lah. Assalamualaikum. Sudah assalamualaikum. Udah waalaikumsalam belum dia? Pastilah waalaikumsalam ya. Iya. Karena memang kita harus ngakuin bahwa tokoh-tokoh itu sangat berperan penting, punya peran sentral lah ya. Betul. Kita nggak bisa melupakan itu semua tokoh-tokoh agama itu sangat penting yang bisa membantu kita gitu. Ya kan yang soal Habib Lutfi lah misalnya ininya, contohnya. Itu banyak banget orang yang mau ketemu. Iya. Itu nyampein visi misi nggak, atau cuman sowan kelunuan saya pengen jadi di sini nih, atau ngapain sih kalau ketemu? Ya kan begini, tamunya itu kan nggak sedikit. Ya kadang-kadang kita ada waktu juga nggak cuma 15 menit, paling lama 30 menit mungkin ya. Nggak mungkin semua misi visinya itu disampaikan. Jadi beliau juga kan orang tua yang sudah berpengalaman. Jadi kita sampaikan niat baik kita aja secara singkat gitu, nggak perlu secara detail, asal beliau paham, ada minta restu lah kita, minta restu sama mereka. Kadang-kadang kalau ada waktu lebih panjang kita bisa ngobrol, jadi nggak cuma sekali datang udah enggak. Jadi itu ada kunjungan, datang lagi, kapan datang lagi gitu. Jadi itu dia tamu, kadang-kadang tamunya kita bisa ngobrol 15 menit ya bagus, bisa setengah jam lebih bagus lagi gitu. Itu kan ada komunikasi, diskusi, beliau cerita mengenai ini caranya seperti apa gitu. Nah ke tokoh-tokoh kan udah gitu yang ini. Nah kalau langsung ke masyarakat pemilihnya, itu silaturahminya seperti apa? Ya jadi ada pengajian-pengajian, terus ada juga ke petani-petani cek untuk diskusi itu. Kita udah masuk. Itu berarti ada tim di sana? Ada tim. Timnya ada tim-tim untuk masing-masing kota itu kita punya. Ada tim dari struktur, ada di luar struktur. Itu sampai ke kecamatan apa sampai ke kelurahan tuh tim itu ngurusnya? Sampai RT. Sampai RT? Iya. Banyak banget dong orangnya. Banyak. Jadi banyak. Itu yang dibilang kita kata Gus Bah membeli kebaikan. Iya. Jangan khawatir. Kalau misalnya memang kalau niatnya jelek ya sulit. Iya. Makanya niatnya itu beli kebaikan. Gimana caranya? Itu yang saya lagi rancang. Partai patungan nggak? Enggak. PKS tuh nggak ngasih modal ke calegnya? Enggak. Untuk urusan logistik semua diserahkan ke calegnya sendiri. Iya, kecuali untuk tandemnya dari tandemnya. Iya, kan ada tandemnya. Tandem sama yang DPR, DPRD itu ada tandemnya. Ada tandem.
Itu baru ada share lah kita biaya. Ya kita ada share-nya. Iya, betul. Banyak banget tuh. Banyak banget antum uangnya. Apa? Ya belum. Kalau istilahnya kan tergantung you manage-nya lah. Iya. Ada yang di media juga ada cuma berapa ratus juta bisa jadi DPR. Iya toh? Itu. Iya, itu satu. Kan 500 yang lainnya. Kan komitmennya ada. Itu betul penting. Yang penting komitmennya. Komitmen kepercayaan dari orang-orang ini kita gitu. Nggak harus semua dengan bahasa uang. Kalau komitmennya kelihatannya mereka bisa ngelihat kita seperti apa. Kalau komitmen juga macam-macam mereka nggak mau. Akhirnya jadi cost-nya gede. Itu. Ya. Gitu. Komitmen yang kita bangun ini nanti apabila kita berhasil seperti apa itu kita bikin satu komitmen. Jangan cuman verbal aja bang. Gitu. Kalau saya jadi kamu jadi begini nggak bisa. Ya itu harus ada komitmen yang tertulis masing-masing. Sistemnya jadi diatur supaya cost nggak terlalu besar. Iya. Cost pasti ada kan gitu. Cost pasti ada. Yeah. Jadi kan kita harus bicara minimal target. Apa itu minimal target? Kalau daerah yang agak memang nol untuk di PKS, ya udah jangan masukin, ngapain? Itu. Kita cari yang daerah yang minimal ada berapa potensinya, ada suara, walaupun kecil kita masuk situ gitu. Tapi kalau yang nol, ya jangan. Itu minimal target yang jadi nggak semua daerah harus dijajakin. Itu minimal target. Kalau yang kira-kira dianalisa ini tidak ada potensi untuk dapat, ya udah tinggal aja. Kita konsen di tempat yang memang ada potensi untuk menang. Iya, itu dia. Itu yang harus kita tekanin ke tim-tim di sana. Iya. Tapi benar itu pakai istilahnya Gus Baha, membeli kebaikan. Kebaikan itu harus kita beli, artinya kita harus ada sesuatu yang kita keluarkan, nggak harus uang. Iya. Betul. Artinya memang niatnya ini untuk kebaikan umat maksudnya. Jadi anggota DPR ini. Kita punya hati. Iya. Pak Abdel nggak tahu hati Ana. Betul nggak? Iya. Ana juga belum duduk. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi maksudnya kalau misalnya Bang Abdel, emang gimana? Kita punya niat. Kita cuma nanti bisa utarakan nanti pas waktu sudah terjadi. Nanti kalau misalnya sekarang planning kan? Iya. Bikin ini. Iya. Dan itu satu hal yang biasa. Semua orang bisa. Betul. Gitu kan, gampang tinggal ketik jadiin buku, selesai. Bagi gitu. Iya. Jadi ada niat yang sebenarnya kita tidak tahu, Bang Abdul juga nggak tahu. Nanti baru ketahuan setelah kelihatan. Oh ternyata gitu kan. Iya. Nah, tapi artinya kan kalau kita pengen dipilih harus meyakinkan orang itu bahwa niat kita baik gitu. Dan orang itu juga nggak tahu niat kita gimana. Nah, caranya mengekspresikan niatnya supaya orang tahu nih, gue ini orang baik dan lo layak pilih gue, itu gimana caranya ya? Datang, kita bicara. Iya, bicara, jangan cuma di ya, ini misalnya saya ya di Jakarta. Tapi jarang ke sana misalnya ya. Cuma orang sana juga mikir siopo gitu. Apalagi kalau di DPRD di sana kan sangat aktif itu. Jadi orang taunya DPRD yang bantu ini dana aspirasinya tuh dari DPR. Karena langsung menyentuh masyarakatnya ya. Makanya kita ada tandem dengan caleg DPRD ada. Betul, ada. Ada caleg DPRD tingkat 2 juga. Provinsi sama kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya. Kalau provinsi berarti DPRD tingkat 1 ya? Ke 1. Nah itu satu tim itu ada berapa? Tandem-tandemannya tuh? Perlu ngomongin sini apa nggak ini? Si Vicky di Perindo tuh ada 7. Apa? Timnya? Tandemnya tuh ada 7 gitu. Jadi turunan dia dari Vicky ke Reza Herlambang, ke Dede, ke Juwita Bahar,
Ada beberapa lah gitu. Jadi tandemannya segitu. Nah kalau di PKS jumlahnya aja, jumlah orangnya aja. Sampai berapa? Alhamdulillah saya tandem sekarang sama 75. Waduh. Iya. Banyak ya. Itu yang dibilang kita perlu komitmen. Betul. Iya. Pokoknya dari tadi Keraka berpikirnya sendiri. Jadi, gila duitnya banyak banget. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita ya, ada 70 orang sebenarnya. 70 dari tandem itu. Nah, dari kan ada ketua timnya lagi. Banyak jadinya ya. Insya Allah. Kepalanya banyak, artinya ide-idenya juga banyak. Ya, dan itu kita udah sampaikan. Jadi setiap data, misalnya ketemu sama para tandem, misinya apa, kita harus jalanin begini, ntar ke kota ini. Jadi ada itu 4 kota kan? Ya. Masing-masing ada 20, 25. Ya. Itu yang di struktur. Nanti yang di luar struktur lagi. Betul. Jadi untuk tahu permasalahan real di dapil itu ya si tandem-tandem ini ya. Iya. Karena sehari-harinya ada di situ. Mungkin kalau misalnya di September nanti ada berapa untuk daerah tandem kita datang, nanti ketemu sama tim suksesnya dia gitu. Jadi kita tahu, mereka tahu kita juga. Ya. Ya insya Allah berjalan panjang umur. Amin. Sehat. Ya. Memang kalau pikirnya nih caleg sendiri, daerah segitu luas. Iya. Makanya jadi pertanyaannya duit dari mana gitu. Ternyata memang ada tandem, ada beberapa hal yang tidak perlu rupiah misalnya. Untuk sosialisasi anggota DPR bisa lewat para tandemnya itu ya. Betul. Jadi kan kita share istilahnya. Jadi lebih murah. Iya betul. Nah sama PID-nya juga continue sama tandemnya ini untuk untuk model kampanyenya udah continue. Iya, sudah ada komitmen. Sudah tertulis. Ini share-nya seperti apa. Nanti tiap bulan kita komunikasi, ada kontrol. Jadi dari tandem itu ada ketua timnya juga. Jadi ada ketua tim. Itu nanti ada kontrol dari ketua tim itu. Gitu. Iya. Jadi memang ini gerak bareng-bareng ya. Iya dah. Dan PKS cukup solid ya untuk gerak bawah itu ya. Wah, tahu sendirilah. Iya. Kadernya paling solid ya. Iya, militan lagi. Iya. Itu yang diperlukan organisasi sebenarnya untuk kerja untuk partai ya. Iya. Seberapa optimis kepilih? Doa deh, Bang Abdel. Iya, doa pasti. Iya. Tapi kan optimis harus ada. Iya. Berapa persen ngerasa bisa kepilih? Kira-kira? Ntar dibilang gede, dibilang sombong. Enggak dong, optimis. Iya. Namanya kan pertempuran loh. Ini pertempuran. Pertempuran kadang-kadang perlu sikap 100%, Mbak. Nah, insyaallah. 100% akan insyaallah. Amin. Iya. Ya kalau dilihat dari yang sekarang ada beberapa yang PKB ada, P3 ada di situ. Ya. Semoga bisa lah ngambil irisan-irisan dari situ. Iya, ceramah-ceramah juga di sana. Iya, ceramah pengajian, Jumat khotib Jumat. Iya. Ya buat sosialisasi gitu. Iya. Sosialisasi supaya kita mengenal daerah sana kan. Iya. Iya. Jadi kerjanya udah cukup sistematis lah. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Amin. Iya. Oke, terima kasih Pak Rizal Bawazir sudah hadir di sini. Mudah-mudahan visi, misi dan semua yang diniatkan itu bisa dirasakan sama masyarakat sana, sama dapil di Pekalongan, kota Pekalongan, Pemalang sama Batang. Jadi kalau pengen cari informasi Pak Rizal Bawazir ini, websitenya juga ada ya? Ada websitenya, silakan di rizalbawazir.com atau apa? Websitenya? Ada. Instagram juga ada. Ada ya, di Instagram juga ada. Jadi Facebook ada, semua sosial media ada. Jadi sampaikan aspirasinya ke sana. Siapa tahu ini alternatif pilihan untuk masyarakat 4 kota kabupaten itu. Ya. Pemalang Kota, Batang dan satu lagi. Oh udah. Pekalongan Kota, Pemalang dan Batang.
Oke. Terima kasih Pak Rizal, sehat terus. Mudah-mudahan semua yang diniatkan bisa terlaksana dan banyak berkah untuk pemilihnya. Sampai ketemu lagi di Wawancaleg dengan caleg-caleg berikutnya. Mantap.